Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, perkenalkan nama saya Yazid, saya adalah founder dari smbpbooster.com. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru telah merilis secara resmi jalur masuk perguruan tinggi tahun 2024. Jalur tersebut adalah SNBP dan jalur SNBT 2024. Kabar ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua, terutama bagi peserta didik yang saat ini berada di kelas 12, baik itu yang berada di SMA, madrasah maupun SMK. Karena dengan adanya informasi ini, mereka memiliki peluang yang besar untuk masuk perguruan tinggi negeri, baik itu melalui jalur SNBP maupun MBT, terutama jalur SNBP yang setiap tahunnya menjadi jalur favorit dan selalu mereka tunggu-tunggu. Meskipun tidak semua siswa bisa mengikuti jalur ini, hanya 40% terbaik dari setiap sekolah maksimal yang bisa mengikuti jalur ini. Namun demikian, ada minimal 20% total kuota dari penerimaan mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi negeri itu berasal dari jalur ini. Selanjutnya, dengan mengikuti jalur SNBP ini, para peserta didik memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, mereka dapat memilih di antaranya 76 perguruan tinggi negeri akademik, 44 perguruan tinggi negeri vokasi, serta 24 PTKIN yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, karena itulah jalur SNBP ini menjadi jalur favorit dan sangat dinantikan oleh para peserta didik semuanya. Lalu bagaimanakah caranya para peserta didik yang mendaftar pada jalur SNBP ini dapat memaksimalkan peluang yang mereka miliki sehingga dinyatakan lulus pada jurusan maupun perguruan tinggi yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami aturan besar dari jalur SNBP ini. Berdasarkan apa yang telah dirilis beberapa waktu yang lalu dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Adapun prestasi akademik maupun non-akademik siswa yang dinilai adalah 3 prestasi terbaik yang mereka miliki. Nah, hal ini dijelaskan secara detail pada Permendikbud nomor 48 tahun 2022 pasal 5 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri serta Kepmendikbudristek nomor 345/M 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berdasarkan sumber tersebut dijelaskan bahwa minimal 50% nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran menjadi komponen penilaian, sedangkan 50% yang lainnya dilihat dari komponen penggali minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Adapun yang termasuk dalam komponen penggali minat dan bakat tersebut adalah nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi dan atau portofolio jika siswa tersebut memilih prodi atau program studi seni dan olahraga. Nah, poin penting yang harus diperhatikan pada jalur SNBP ini adalah proses penyeleksian SNBP dilakukan secara tertutup. Kriteria kelulusan juga ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sehingga akan ada perbedaan kriteria kelulusan pada masing-masing perguruan tinggi maupun prodi. Berbeda dengan jalur SNBT yang lebih transparan dan bisa dikuantifikasi. Misalnya, kita tidak bisa mengetahui seberapa besar komposisi penilaian baik dari nilai rapor maupun nilai mapel pendukung dan atau nilai prestasi non-akademik yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Efeknya adalah tentu saja akan menimbulkan banyak persepsi liar yang berkembang di masyarakat. Di antara persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan jalur SNBP ini antara lain misalnya nilai rapor siswa harus naik dan tidak boleh turun selama di semester. Dan lulus SNBP itu adalah hoki-hokian karena juara kelas juga tidak menjamin lulus pada jalur ini. Ada lagi KKM rapor harus ditinggikan supaya nilai siswa juga ikut tinggi. Kemudian ada juga lebih diutamakan putra-putri daerah, keberadaan alumni sangat menentukan kelulusan, hingga nilai semester 4 dan 5 harus tinggi dan seterusnya. Meskipun masing-masing perguruan tinggi memiliki komposisi yang berbeda terkait dalam menentukan penilaian terhadap prestasi akademik maupun non-akademik siswa, namun ada kesamaan dalam menentukan 3 hal utama yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kelulusan siswa di jalur SNBP. Pertama adalah kualifikasi siswa. Kualifikasi siswa ini berkaitan dengan nilai rapor yang dimiliki oleh siswa dan juga nilai prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Yang kedua adalah indeks prestasi sekolah. Meskipun sejak perubahan mulai dari
dari SMPTN ke SMBP itu tidak lagi tertulis bahwa indeks prestasi sekolah menjadi bagian penentu dari kelulusan siswa, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa perguruan tinggi masih menggunakan indeks prestasi sekolah sebagai alat atau tool untuk memfilter nilai-nilai yang dimasukkan oleh sekolah di dalam PDSS. Nah, hal ini memungkinkan perbedaan nilai yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Misalnya, nilai 95 di sekolah A itu akan berbeda nilainya dengan nilai 95 dari siswa yang berada di sekolah B. Kenapa? Karena indeks prestasi sekolah A dan sekolah B tentu berbeda. Begitu juga dengan banyaknya informasi yang kita dapat lihat di internet terkait dengan misalnya jurusan akuntansi bisa dimasuki dengan nilai 85 dan terusnya. Mungkin informasi itu bisa jadi tolak ukur bagi siswa yang berada pada sekolah yang menjadi sumber informasi. Akan tetapi, nilai itu tidak bisa menjadi tolak ukur bagi siswa yang berasal dari sekolah yang berbeda dari sekolah yang menjadi sumber informasi. Kenapa? Karena masing-masing sekolah memiliki indeks prestasi yang berbeda. Nah, yang ketiga yang menjadi tolak ukur adalah kebijakan PTN dalam pemerataan daerah. Nah, kebijakan ini dilakukan PTN untuk memberikan kuota kepada daerah tertentu yang kelak ketika siswa ini lulus dapat memberikan kontribusi untuk memajukan daerah asalnya. Nah, tentu ini juga memiliki kuota tersendiri di jalur SMBP. Nah, inilah tiga hal yang menjadi tolak ukur masing-masing perguruan tinggi dalam melakukan kelulusan siswa di jalur SMBP. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan peluang yang dimiliki oleh para siswa ini untuk masuk dan lolos pada jalur SMBP? Jika kita bisa mengibaratkan ketika kita ingin pergi berlibur, maka banyak sekali destinasi yang menjadi pilihan kita untuk dituju. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah seberapa banyak bahan bakar yang kita miliki. Jika bahan bakar yang kita miliki itu banyak, maka tentu ada banyak destinasi yang bisa kita capai. Akan tetapi jika bahan bakar yang kita miliki itu sedikit, maka tentu kita harus menyesuaikan kira-kira destinasi mana yang bisa kita tempuh dengan bahan bakar yang kita miliki. Nah, sama halnya dengan jalur SMBP ini. Bahan bakar yang dimaksud adalah nilai yang dimiliki oleh siswa tersebut, baik itu nilai rapor maupun nilai prestasi pendukung lainnya, baik itu akademik maupun prestasi non-akademik yang mereka miliki dan mereka kumpulkan selama 5 semester. Jika saat ini siswa tersebut sudah masuk ke dalam semester 6 atau sudah menyelesaikan semester 5, maka nilai yang mereka miliki itu tidak bisa dirubah maupun dikurangi, sehingga yang harus mereka lakukan adalah menyesuaikan nilai yang mereka miliki atau bekal yang mereka miliki tersebut dengan destinasi atau tujuan, baik itu kampus maupun jurusan yang akan mereka pilih di jalur SMBP. Nah, langkahnya adalah kita harus menganalisa nilai rapor yang mereka miliki dan menyesuaikan nilai rapor tersebut dengan jurusan maupun PTN yang akan dipilih pada jalur SMBP nanti. Dalam menganalisa nilai rapor, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan maupun dilihat. Yang pertama adalah berapa sih nilai rata-rata rapor yang dimiliki oleh siswa tersebut dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian berapa nilai mapel pendukung untuk jurusan yang dipilihnya pada jalur SMBP. Kemudian ada berapa nilai keketatan atau presentasi kelulusan jurusan yang pilih, baik itu di perguruan tinggi A, PTN B maupun PTN C. Kemudian kita juga harus menganalisa berapa nilai rata-rata rapor yang dimiliki oleh alumni tahun sebelumnya yang memilih jurusan yang sama atau PTN yang sama pada jalur SMBP. Apakah alumni tersebut lulus atau tidak lulus? Kemudian jika status alumni tersebut lulus, maka pastikan nilai yang dipilih memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari alumni tersebut. Nah, jika status alumni tersebut tidak lulus, maka pastikan bahwa nilai yang dimiliki lebih tinggi untuk memilih jurusan di perguruan tinggi tersebut. Atau jika tetap ingin memilih jurusan yang sama, silakan pilih jurusan tersebut di perguruan tinggi yang lain dengan tingkat keketatan atau presentasi kelulusan lebih besar dibandingkan PTN yang dipilih oleh alumni. Nah, untuk membantu Bapak Ibu semua dalam menganalisa nilai rapor yang dimiliki oleh siswa kita sehingga memiliki peluang yang besar untuk masuk pada jalur SMBP, maka kami membuat sistem yang bernama SMBP Booster. SMBP Booster adalah sebuah tool berbasis web yang khusus kami bangun untuk membantu para bapak ibu guru, kemudian juga siswa maupun orang tua dalam melakukan riset dan analisis data terkait dengan SMBP. Tool ini sangat fleksibel dan akan terus kami kembangkan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan dari SMBP tersebut. Dengan menggunakan tools ini, memungkinkan para siswa untuk memaksimalkan peluangnya sehingga dinyatakan lulus pada jalur SMBP. Bapak ibu guru hebat dimanapun
dimanapun berada, ini adalah tampilan dari sistem data analis SNBP Booster. Sistem ini berbasis web sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Di dalam sistem ini terdapat beberapa menu dan juga beberapa informasi yang kita butuhkan terkait dengan jalur SNBP. Misalnya di sini ada menu untuk mencari prodi atau jurusan. Di dalam sistem ini tersedia lebih dari 300 jurusan atau prodi yang tersedia pada jalur SNBP. Misalnya kita ingin mencari informasi tentang jurusan arsitektur, maka akan muncul informasi terkait dengan jurusan arsitektur. Yang pertama, informasinya adalah terkait dengan mapel pendukung, baik itu pada kurikulum merdeka, K13 IPA, K13 IPS maupun K13 bahasa. Ini adalah mata pelajaran pendukung untuk jurusan arsitektur. Kemudian selanjutnya ada informasi tentang prospek lulusan. Nah, prospek lulusan ini menjelaskan tentang bagaimana karir nanti jurusan arsitektur ke depannya. Ini juga bisa menjadi bahan referensi baik untuk kita maupun para peserta didik untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan jurusan-jurusan yang akan mereka pilih. Selanjutnya di bawah itu ada data statistik PTN pada jalur SNBP. Nah, karena kita memilih jurusan arsitektur, maka ini adalah data terkait dengan jurusan arsitektur. Cara membacanya adalah jurusan arsitektur itu terdapat pada 45 perguruan tinggi yang ada di jalur SNBP. Kemudian di sampingnya ada informasi terkait akreditasi pada masing-masing perguruan tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada informasi tentang presentasi kelulusan pada masing-masing perguruan tinggi terkait dengan jurusan arsitektur. Nah, selanjutnya ada informasi tentang UKT rata-rata dan juga UKT maksimal. Ini juga menjadi referensi sehingga para siswa mengetahui berapa sih biaya kuliah yang nantinya akan mereka keluarkan ketika mereka memilih PTN tertentu. Nah, informasi ini bisa kita olah. Misalnya kita akan mensortir berdasarkan prestasi kelulusan. Maka kita tinggal sorting dengan mengklik tombol menu di atas ini. Kemudian kita bisa melihat mana sih jurusan arsitektur yang presentasi kelulusannya paling kecil atau paling sulit pada jalur SNBP. Maka kita bisa melihat ternyata yang paling sulit adalah di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu 2,4%. Sedangkan yang paling mudah ada di beberapa universitas di sini. Kita bisa mendapatkan informasinya. Nah, dari manakah mendapatkan presentasi kelulusan? Ini dari jumlah kuota dibagi dengan jumlah peminat pada tahun tersebut. Nah, kebetulan ini bisa kita menggunakan data tahun 2022 dan insya Allah segera akan kita update ke data 2023, menunggu data resmi dari situs SNBP. Nah, data-data ini bisa menjadi data yang sangat berguna ketika kita ingin menganalisa tingkat peluang kelulusan peserta didik pada jalur SNBP. Di samping itu, kita juga bisa misalnya kita ingin mencari data di Universitas Lampung, maka data yang keluar adalah seluruh informasi terkait jurusan yang ada di Universitas Lampung. Kemudian kita bisa mensortir datanya berdasarkan tingkat kelulusan, maka datanya akan tersusun berdasarkan jurusan dengan tingkat kelulusan tersulit hingga jurusan dengan tingkat kelulusan tersat. Nah, dari data ini maka kita bisa melihat bahwa jurusan farmasi pada Universitas Lampung adalah jurusan yang memiliki prestasi kelulusan paling kecil, sedangkan jurusan yang paling besar tingkat kelulusannya adalah jurusan-jurusan tersebut. Kemudian untuk mengukur seberapa besar peluang lolos SNBP, silakan lihat data alumni sekolah yang ikut SNBP pada tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, data alumni sebelumnya itu adalah data yang penting yang harus kita jadikan tolak ukur. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui indeks prestasi sekolah karena itu sifatnya rahasia dan hanya dimiliki oleh masing-masing PTN. Maka yang menjadi tolak ukur kita adalah para alumni yang lulus maupun yang tidak lulus pada jalur SNBP. Nah, ini adalah data alumni pada sekolah kita masing-masing. Kita tidak bisa menggunakan data sekolah lain sebagai tolak ukurnya. Di dalam data alumni ini terdapat berbagai informasi. Pertama adalah tahun lulus, kemudian nama siswa, pilihan pertamanya, kemudian jurusannya apa, kemudian berapa nilai PDSS-nya, kemudian berapa nilai mapel pendukungnya, hingga status kelulusan. Nah, data-data ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai referensi atau tolak ukur kira-kira anak kita nanti apakah memiliki peluang pada jurusan tertentu dan di PTN tertentu dengan nilai yang mereka miliki.
SNBP. Sebagai tools tentu tergantung penggunanya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mampu menganalisa lebih jauh terkait dengan data-data yang ada ini, maka tentu hasilnya juga akan lebih maksimal. Nah, misalnya kita ingin melihat seberapa besar peluang seorang anak yang saat ini berada di kelas 12 untuk masuk pada jurusan hubungan internasional dengan nilai yang mereka miliki sekarang misalnya adalah 88. Caranya adalah kita harus melihat data alumni terlebih dahulu, kita sorting berdasarkan jurusan, kita pilih hubungan internasional, kemudian maka akan muncul data alumni yang memilih jurusan hubungan internasional pada tahun lalu, berapa nilainya, di mana universitasnya, dan statusnya lulus atau tidak lulus. Nah, dari data ini maka kita bisa melihat Bapak Ibu berapa sih nilai yang dibutuhkan untuk masuk pada jurusan hubungan internasional. Dari sini kita bisa melihat untuk Universitas Riau nilai 88 itu tidak dinyatakan lulus, 88,98. Kemudian ada lagi nilai 85, sudah pasti ya Bapak Ibu karena di bawah 88. Kemudian ada lagi nilai 88,89 juga tidak lulus. Kemudian nilai 86,98 juga tidak lulus. Nah, yang lulus, yang dinyatakan lulus adalah nilai 89,58 untuk rata-rata PDSS ditambah dengan prestasi pendukung lainnya. Kebetulan siswa dengan atas nama Maharani ini memiliki beberapa prestasi pendukung yang menunjang untuk masuk ke jurusan hubungan internasional. Maka dari data ini kita bisa melihat bahwa misalnya jika si A saat ini memiliki nilai 88, berkemungkinan besar untuk tidak lulus pada jurusan hubungan internasional di Universitas Riau. Nah, solusinya adalah kita mencari atau mengarahkan siswa tersebut untuk mencari jurusan hubungan internasional pada PTN-PTN yang memiliki presentasi kelulusan yang lebih besar daripada Universitas Riau. Caranya pertama adalah kita dengan mensortir hubungan internasional dulu, kemudian akan muncul data-data terkait dengan PTN-PTN yang memiliki jurusan hubungan internasional pada jalur SNBP. Nah, setelah itu kita akan mensorting data tersebut berdasarkan prestasi kelulusan. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa Universitas Riau itu memiliki presentasi kelulusan untuk jurusan hubungan internasional adalah 8%. Sehingga ketika anak tadi nilainya 88, sementara nilai minimal di Universitas Riau adalah 89 untuk dinyatakan lulus, maka kita akan mengarahkan anak-anak ini untuk memilih jurusan yang presentasi kelulusannya itu lebih besar daripada UNRI. Mulai dari UIN Jakarta sampai ke Universitas Sulawesi Barat. Nah, seperti itu Bapak Ibu contoh bagaimana kita menganalisa data-data yang ada di SNBP Booster. Nah, untuk tips dan triks lainnya terkait dengan bagaimana cara memanfaatkan SNBP Booster ini sudah kita siapkan nanti di menu petunjuk Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu memiliki SNBP Booster ini sehingga akan sangat membantu Bapak Ibu dalam melakukan tugas Bapak Ibu sebagai guru BK khususnya yang akan membantu para peserta didik khususnya pada jalur SNBP. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, selain dengan menggunakan sistem SNBP Booster ini kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga bisa dapat lolos pada jalur SNBP tahun 2024 ini, kita juga terbantu dan dipermudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya setiap tahun ditanyakan oleh siswa kepada kita sebagai guru BK. Nah, di antara beberapa pertanyaan itu misalnya adalah jurusan A yang bagus itu di mana ya Bapak Ibu? Kemudian saya mau ngambil jurusan ini nanti prospeknya seperti apa, kemudian jurusan B itu nanti prospek karirnya bagaimana dan seterusnya. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang setiap tahunnya itu akan ditanyakan oleh siswa dan kita sebagai guru juga harus memahami dan mampu menjawab ini dengan benar. Tentunya kita menjawab dengan data-data yang ada sehingga informasi yang kita berikan itu tepat dan akurat dan dapat memberikan menjadi referensi yang baik untuk pertimbangan anak-anak kita nantinya. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan sistem SNBP Booster, silakan Bapak Ibu bisa mengakses informasinya di WhatsApp, kemudian juga bisa di website snbpbooster.com. Sampai ketemu di member area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.